sama-sama mengucap syukur kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Saya percaya saudara ya, orang yang beribadah, roti makanannya akan diberkati Tuhan, dibuat melimpah dan dijauhkan daripada sakit penyakit. Saudara, pada sore hari ini kita akan belajar sebuah firman Tuhan, tidak panjang saudara ya, cuma 3 poin sore hari ini. Tapi sebelum saya mau menyampaikan firman saudara, ada hal yang tidak seperti biasa saudara yang saya alami ketika saya sedang menyiapkan firman Tuhan ini saudara ya. Saudara, firman Tuhan ini saya dapat hari Jumat saudara. Biasanya ketika saya dapat itu saya lagi berdoa saudara ya. Saya lagi di kamar atau di kantor sedang sendiri, sedang bertanya-tanya dengan Roh Kudus, ini mau firman apa. Tapi hari itu saudara saya dapatkan ketika saya sedang baru datang saudara di lapangan bulu tangkis, mau lagi main saudara. Tiba-tiba ada suara keras, kamu pulang. Loh, ini baru main sekali. Kalau saya lagi main bulu tangkis itu namanya hobi saudara ya. Saya pasti bisa agak lama saudara ya. Ketemu dengan teman-teman bermain saudara, itu satu rekreasi buat saya. Tapi baru sampai lapangan bulu tangkis saudara, baru main, dan ketika main saudara ada dorongan begitu keras, kamu pulang. Ngapain pulang? Aku baru main. Dan saya buat main lagi saudara, enggak enak mainnya. Akhirnya saya pulang. Dan saya pulang saudara, teman-teman saya itu, ngapain kamu pulang? Baru datang kok pulang. Ngapain? Pak laupo ya, takut sama istrimu ya? Oh enggak. Saya bilang enggak. Nanti lain kali ya, saya bilang gitu. Aku tadi baru sekali 1 set kalah sama kamu, aku mau main lagi. Jangan pulang dulu, enggak, saya mau pulang. Terus saya pulang saudara. Dan di tengah jalan saudara, ada dorongan keras, kamu sampai rumah, bawa laptopmu, kamu berdoa, masuk kantormu, kamu siapkan firman. Itu malam saudara. Itu malam kurang lebih jam 9 lebih setengah 10. Dan saya siapkan sampai jam 1. Dan benar saudara, istri saya tanya, loh tumben kamu kok sampai malam ya, besok kan libur loh, Sabtu bisa kamu siapkan dari pagi sampai sore sampai malam seperti biasanya. Kalau kamu belum selesai Sabtu mau pakai. Enggak tahu. Aku dapetnya hari Jumat begini, dan benar saudara, Sabtu pagi ketika saya doa pagi itu saudara, itu wifi itu mati saudara. Mati sampai malam saudara. Jadi ketika itu saudara, wah kalau saya tidak dengar suara itu saudara, saya tidak bisa dapat apa-apa. Saya tidak bisa berdoa, saya tidak bisa cari ini arti bahasanya apa, ini terjemahnya apa saudara. Dan firman yang saya dapat itu saudara, bukan firman mengenai berkat, bukan firman mengenai mukjizat saudara, tapi firman yang paling tidak disukai oleh orang banyak saudara. Firman mengenai salib saudara. Saudara, salib itu ketika Tuhan Yesus disalib, dia dipaku saudara, dia ditusuk lambungnya, dia dipukul. Kalau firman mengenai salib saudara, kadang-kadang kata-katanya saudara bisa menusuk hati kita. Kalau firman mengenai salib saudara, kata-katanya bisa menggodam saudara. Wih, kok ngomongnya begini ya. Tapi tahukah saudara, ketika disalib, yang ditusuk, yang dipaku itu dagingnya Tuhan Yesus. Supaya ketika dagingnya itu sudah mati saudara, ada sebuah kekuatan yang baru, sehingga ada keajaiban yang dialami Tuhan Yesus melalui salib saudara. Saudara, hari ini masih cocok temanya mengenai salib saudara, karena hari Kamis kita akan merayakan hari Tuhan Yesus naik ke surga saudara ya. Setelah dia selama 40 hari saudara, dia menampakkan diri. Nanti kita mau belajar juga. Pada waktu itu Tuhan juga taruh dalam hati saya, 40 hari ini ada satu berita yang disampaikan sama Yesus. Beritanya sama saudara. Awal ketika dia mulai pelayanan dan akhir ketika dia 40 hari melayani, ada satu berita yang sama, ada satu berita yang penting yang kita mau lihat nanti. Dan itu jadi berkat buat saya. Saudara, sore hari ini kita akan belajar, saya berikan judul mengenai The Power of Cross, kekuatan salib. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Kita akan mulai firman Tuhan pada 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Saya tunggu sampai semua bisa membukanya. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Perikopnya berjudul hikmat Allah dan hikmat manusia.
Saya akan bacakan buat saudara 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, banyak orang itu tidak suka firman mengenai salib, firman mengenai menegur dosa, firman mengenai membongkar mengenai kelemahan daging, itu tidak suka, saudara. Tapi lihat saudara, Alkitab sudah menulis orang-orang yang tidak suka firman mengenai salib. Dikatakan Alkitab sendiri dia mengatakan dia adalah orang yang bodoh, orang yang akan binasa. Binasa itu adalah apolumi, yang artinya dia akan terhilang, dia akan tersisi, dia akan hancur, dia akan bangkrut, saudara. Dan dia akan susah karena dia tidak suka mengenai firman mengenai salib. Sukanya hanya mukjizat, sukanya hanya berkat. Saudara, sakit sembuh itu biasa, saudara. Dari miskin kaya itu biasa. Tapi kalau ada satu orang, satu jiwa bertobat, itu baru malaikat surga itu bersorak, saudara. Tidak pernah ada firman Tuhan mengatakan satu orang ini tadinya dia miskin, tadinya dia sakit, habis itu dia percaya Tuhan, dia disembuhkan, dia jadi kaya. Tidak ada ditulis firman Tuhan malaikat bersorak-sorai, tidak. Tulisannya ketika satu jiwa diselamatkan, malaikat di surga itu bersorak-sorak. Jadi mukjizat itu bukan hanya sakit sembuh, miskin kaya. Saya tambahi lagi, mukjizat itu saudara, kaya bangkrut itu mukjizat. Sehat sakit itu mukjizat, saudara. Waduh, lek kamu sesat, enggak, saudara. Kalau orang tadinya jalannya keliru, diizinkan dia sakit, habis begitu dia bertobat, saudara. Apa itu bukan mukjizat, saudara? Orang tadinya dia posisinya diberkati Tuhan, tapi karena dia sombong, dia maunya sendiri, keras kepala, dibuat bangkrut, saudara. Terus dia jadi anak Tuhan, dia jadi pengikut Tuhan, dia jadi setia, menangkan banyak jiwa. Apa itu bukan mukjizat, saudara? Jadi pengertian mukjizat bagi kita jangan hanya sekedar sakit sembuh, miskin kaya, saudara. Tapi sehat sakit itu juga mukjizat, saudara. Dan kita mau belajar, saudara. Dikatakan ketika kita mau belajar mengenai salib ini, saudara, ada sebuah kekuatan Allah. Saya berdoa setiap daripada kita yang dengar firman Tuhan sore hari ini bisa mendapatkan sebuah kekuatan. Bukan kekuatan biasa-biasa, saudara. Saudara pasti di jalan-jalan ini banyak melihat alat berat, saudara ya. Bulldozer itu bisa punya kekuatan mengangkat, saudara, berapa ratus kilo, berapa ratus ton, bisa punya kekuatan yang tidak mustahil dilakukan oleh manusia, saudara. Tapi tahukah saudara, ketika saudara dengar berita mengenai salib, saudara dengar baik-baik, saudara cerna masukkan dalam hati, dikatakan lihat saudara, ini pemberitaan ini menimbulkan kekuatan Allah, saudara. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus disalib, saudara, ada satu kejadian yang mungkin sudah jarang dikhotbahkan, saudara ya. Tapi ketika saya menyiapkan ini, saya diingatkan, saudara, ketika Tuhan Yesus disalib, ada satu momen, saudara ya. Kita akan belajar 3 hal, saudara. Kekuatan salib. Yang pertama, salib itu bisa menjadikan lawan jadi kawan. Yang kedua, kekuatan salib itu bisa mempersatukan, saudara. Yang ketiga, jangan jadi seteru salib. Yang pertama ini, saudara, salib bisa membuat lawan jadi kawan. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, saudara, ada sebuah momen yang tadinya orang ini musuh bebuyutan, saudara. Jadi seperti kutub utara dan kutub selatan, seperti Israel dengan Iran, saudara. Siapa yang bisa mendamaikan? Wes musuh pokoknya, dendam, kesumat, saudara, ndak suka, benci, pokoknya bawaannya kepingin nyerang, saudara. Tapi ketika ada momen Tuhan Yesus disalib, 2 orang ini yang tadinya lawan, saudara, dia bisa jadi kawan. Kita mau lihat di dalam Lukas 23 ayat yang ke-12, saudara. Lukas 23 ayatnya yang ke-12. Perikopnya Yesus di hadapan Herodes. Lukas 23 ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan pada hari itu juga
bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Herodes dan Pilatus sama-sama petinggi, sama-sama orang punya kekuasaan, punya kekayaan, punya segala macam sumber daya, saudara ya. Mereka musuh seperti Israel sama Iran. Siapa yang bisa mendamaikan? Tidak bisa, saudara. Tapi ketika ada Yesus, ada salib, saudara, yang tadinya musuh, yang tadinya bertolak-tolakan, yang tadinya tidak mau saling tegur sapa, ketika ada salib Kristus, mereka bisa jadi sahabat, saudara. Yang tadinya musuhan, tidak mau saling membantu, tidak mau saling tolong menolong, tapi karena salib Kristus, mereka jadi bersahabat, saudara. Dan apa kata Alkitab mengenai sahabat ini, saudara ya? Saudara, dalam dunia dikatakan 1000 teman itu masih kurang, 1 musuh itu terlalu banyak. Itu berarti, saudara, di dalam dunia, saudara, kita ini harus punya banyak teman, saudara ya. Tidak boleh kita seorang diri. Tapi teman seperti apa, sahabat seperti apa yang Alkitab ajarkan kepada kita di dalam Amsal 17 kuadrat, saudara ya. Amsal 17 ayat 17 dikatakan, saudara, seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Saudara, ini kriteria sahabat sesuai dengan firman Tuhan, saudara ya. Seorang sahabat menaruh kasih bukan hanya pada waktu dia susah, bukan hanya pada hari-hari tertentu, bukan hanya pada minggu-minggu tertentu. Menaruh kasih setiap waktu. Siapa yang bisa, saudara? Saya pun sekarang ini, saudara, ketika saya sudah punya istri, sudah punya anak, saudara, sahabat saya telepon, saudara, lagi aku cari pengacara, ngapain? Saya pikir mau urusan perusahaan. Aku mau cerai sama istriku. Waduh, jangan, ini sahabat saya masih SD, saudara. Dia kontraktor, saudara, dia mau cerai, saudara. Lu ngapain? Saya sediakan waktu buat dia, saudara. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kalau ngobrol di telepon laki-laki, saudara ya, 2 jam, 3 jam. Tapi, saudara, hari keempatnya, saudara, minta diajak ketemu sama istrinya, saudara. Secara saya secara daging, saudara, waduh, ketemu sama istrinya, enggak mungkin, bro, aku konseling dengan istrimu cuma berdua, enggak bisa, saya bilang gitu. Harus gini saja. Masalahnya bukan di saya, masalahnya di istriku, gini. Oke. Kamu kan kepala. Saya cuma punya satu pengertian, satu punya iman. Kalau kamu kepala, kamu bisa menghandle semua. Tiba-tiba saya diberikan hikmat Tuhan. Kamu bilang, kamu ketemu preman A, preman B, bos A, bos B, susah. Tapi kamu bisa tanggulangi. Masa ketemu istrimu, kamu tidak bisa tanggulangi. Oh iya. Saudara, kalau setiap hari dia telepon saya, setiap waktu, kadang, saudara, istrinya, ayo nganterno anakmu sekolah, jemput anakmu sekolah. Susah, saudara, untuk bisa menaruh kasih setiap waktu. Tapi standar sahabat dari Alkitab dikatakan seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan apa, saudara? Dan menjadi seorang saudara. Saudara, bukan hanya saudara sepupu. Saya teliti, saudara ini artinya adalah saudara, brother same parent, adik kakak satu orang tua, menjadi saudara dalam kesukaran, saudara. Saudara, hari ini pasti semua orang kepingin punya teman orang top, orang hebat, orang ternama, orang kaya, saudara. Kalau teman sama orang yang susah, saudara, jarang orang yang mau. Tapi Alkitab mengatakan kalau kamu sahabat, kamu harus bisa berteman pada waktu orang itu susah. Seringkali sudah Bapak Gembala ngomong, kalau kamu, saya masih ingat orangnya sekarang sudah tidak ada. Kalau kamu di atas, saya mundur. Tapi kalau kamu lagi susah, saya ada buat kamu. Saudara lihat, seorang sahabat itu menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, dulu rumah tangga saya, papa mama saya sama adik saya, sebelum ada di tempat ini itu berserakan, saudara. Setelah berserakan masuk di tempat ini jadi satu. Lama jalan, diizinkan ada sesuatu, saudara, berserakan lagi, saudara. Dan sekarang, saudara, diizinkan Tuhan bersatu lagi. Dan setiap hari adik saya ada di rumah saya, saudara. Dan saya ingat, saudara, makanya pada waktu saya menyiapkan ini saya kurung ada tulisan Sinyu. Saya panggil adik saya itu Sinyu, saudara. Ketika dia sudah setiap hari di rumah saya, namanya saudara.
Namanya adik saya, saudara. Apapun yang dia alami, dia cerita. Namanya saya sebagai kakak, saudara. Bisa, enggak bisa, saya harus bisa bantu dia. Satu kali saya mandi, saudara. Dan ketika mandi ada suara, tadi pagi kan kamu barusan dapat pekerjaan A. Kasih adikmu. Oh ya, saya coba, saudara. Saya juga sebagai suami, saya harus bisa mendidik istri saya. Pekerjaan A ini punya hasil yang cukup lumayan, saudara. Dan kita juga semua orang pasti punya kebutuhan. Saya coba dengan istri saya. Ini pekerjaan A yang tadinya kita mau kerjain, sudah, minggir. Nilainya segini, saya mau suruh Sinyo kerjakan. Oh iya, enggak apa-apa kok. Untung saya punya istri yang ngerti. Saudara, secara manusia, saudara, sudah saya kehilangan pekerjaan A. Tapi saudara, ketika saya dengar itu suara, ketika dikerjakan dengan adik saya ajari ini, kamu jalan ini, jalan ini, jalan ini, jalan ini, selesai, sudah dapat duitnya, sudah ada pekerjaan B. Pekerjaan B saya dengar suara lagi, kasih adikmu kerjakan. Saudara, saya kasih lagi, saudara. Setelah selesai pekerjaan B ini, kamu jalan ini, ketemu ini, nanti kamu kesini. Setelah selesai muncul pekerjaan C, saudara. Dan sampai sekarang muncul pekerjaan D, pekerjaan E. Saudara, ketika kita bisa melakukan firman, menjadi saudara dalam kesukaran, saudara, hidup kita itu tidak akan susah. Tidak akan perlu kita mengejar berkat. Berkat itu sendiri yang akan menghampiri kita. Dan ini pun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara. Siapa yang bisa jadi seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, jadi saudara dalam saat sukar? Oh, kalau susah kamu baru cari saya. Kalau kamu lagi suka, lagi enak, kamu tidak cari saya. Kadang secara manusia jengkel, saudara. Tapi itulah ajaran Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 13-14, saudara. Ini pun juga menerangkan Amsal 17 kuadrat ini menerangkan seorang sahabat yang sejati. Itu cuma Yesus, saudara. Yang digambarkan di dalam Yohanes 15 ayat 13-14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan lihat, saudara, karena kamu adalah sahabatku. Kunya huruf besar, kamu itu saudara dan saya. Tapi tidak titik, saudara. Jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, ayat ini makanya saya tulis Sinyo, saudara, adik saya. Ketika saya dengar itu suara. Saudara, ketika kita punya sahabat, pasti ketika kita punya pekerjaan itu tidak jauh-jauh, akan kita kasih kepada sahabat kita. Wah, aku punya teman bisa urusan pajak. Wah, itu koncoku, tak suruh DE aja yang ngerjakan. Aku punya teman urusan kontraktor. Ini sekarang aku ada kebutuhan kontraktor, tak panggil temanku saja. Saudara, ketika kita bisa melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, kita jadi sahabatnya Tuhan. Dan namanya sahabat, saudara. Namanya sahabat, dekat, itu pasti disuplai terus, diperhatikan terus sama sahabatnya. Apalagi sahabat sejatinya itu adalah Yesus, saudara. Ketika kita dengar suara Yesus, pekerjaan A kasih, selesai muncul B, pekerjaan B kasih, selesai B muncul C, pekerjaan C kasih, selesai C muncul D. Dan nilainya itu terus berlipat, saudara. Nilainya terus berlipat. Saudara, ketika kita dengar omongan Tuhan, saudara, lihat, kita jadi sahabatnya Tuhan. Saudara, kita tidak bisa sendiri, saudara. Kita tidak bisa sendiri. Firman Tuhan dikatakan dalam Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua itu lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Dulu, saudara, ketika saya umur 30, 31, 32, sampai 34, 35 saya pede, saudara, saya bisa kerja sendiri, saya tidak butuh siapa-siapa. Dan pada waktu itu pun, saudara, saya kalau tidak Bapak Gembala, kamu kapan kawin? Setiap hari nguruki kuping saya tidak mungkin kawin, mungkin, saudara. Karena saya berpikir saya bisa sendiri, saudara. Ternyata, saudara, ayat ini mengatakan berdua itu lebih baik, lebih cepat, lebih efisien. Ini bukan berbicara mengenai sahabat saja, lebih tinggi. Orang, Tuhan tidak menciptakan orang itu untuk jadi jomblo selamanya, saudara. Kadang ada orang, kenapa kamu gak kawin-kawin?
Oh iya, Tuhan Yesus mau datang, sudah percuma aku kawin. Saudara, tidak pernah ada dikatakan Tuhan Yesus mengatakan sudah kamu jomblo forever. Enggak. Ada waktunya dikatakan, nanti lihat saudara di dalam Kejadian 2:18. Tidak baik orang itu seorang diri. Harus ada penolong. Berdua itu lebih baik, lebih cepat, lebih efisien. Ketika dua jadi satu, orang itu menikah, nikahnya benar, hidupnya benar setelah menikah. Saya yakin saudara, apapun yang dikerjakan dikatakan jerih payahnya, berdua lebih baik dalam Pengkhotbah 4:9. Saudara. Jerih payah mereka itu ada upahnya. Ketika orang itu dengar firman, dia melakukan, oh itu pasanganmu, sudah direstui orang tuanya, sudah hidup di dalam jalan Tuhan, nikahnya benar. Pasti setelah mereka menikah saudara, pasti ada berkat. Setiap yang dilakukan pasangan suami istri ini saudara, nikahnya benar, hidupnya benar, semua jerih payahnya saudara, itu akan diganti sama Tuhan. Karena apa saudara? Karena ketika saya teliti saudara, upah di sini itu artinya itu adalah sakar, bukan hanya sekedar berkat saudara. Jerih payah dua orang yang sudah jadi satu ini bukan hanya ketika mereka sudah menikah mereka dapat berkat. Ketika saya pelajari ternyata bukan hanya berkat, bukan hanya rezeki, bukan hanya untung, tapi uang jalan, uang sewa, transport fee, akomodasi fee, sama Tuhan diganti semua. Ketika dua orang bisa menjadi satu, berdua itu lebih baik. Pengkhotbah 4:19. Dan ditekankan lagi sudah di dalam Kejadian 2:18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya pun juga ngumun saudara ya, saya ketemu teman saya, teman bulu tangkis saya, saudara, saya sekarang umur 43, saudara. Teman bulu tangkis saya umur 35, seusia saya pada waktu saya menikah. Saudara. Saya bawa anak saya masih kecil, saudara, masih lari-lari ke sana ke sini. Anaknya sudah gede, saudara, sudah kerja. Waduh, seperti bumi dan langit. Loh, lu kawin umur piro? Manggil saya masih ko, saudara. Iya, aku kawin muda. Anakku ini sih cilik-cilik, saudara. Kalau saya tidak kawin lebih kecil lagi anak saya, saudara. Saya ingat perkataannya kokonya Bapak Gembala. Lek, kamu kalau tidak kawin, nanti anak-anakmu kamu sudah mati. Anakmu main kelereng di bawah petimu nanti. Mau sampai kapan kamu gak kawin-kawin, Lek? Saudara, waktu dulu zaman umur saya 32, 34, alas, gampang lah kawin-kawin, ngingoni anak orang, gini belum gitu, ribet malah. Tapi saudara, rencana Tuhan berdua itu lebih baik. Tidak baik orang itu seorang diri. Yang waktu kawin ya segeralah kawin saudara ya. Jangan tunggu-tunggu Tuhan mau datang, setelah datang rencana Tuhan tidak penuh, saudara juga harus tanggung jawab. Rencananya sudah tak tulis, si A itu kamu kawin dengan si B. Kenapa lu tidak kawin-kawin? Nunggu aku datang, aku tidak nyuruh kamu nunggu aku kok. Iya kan? Nanti kan tambah susah saudara ya. Saudara, dikatakan berdua lebih baik, tidak baik orang itu seorang diri. Dan pada waktu saya menyiapkan ini saudara, saya juga diingatkan saudara, lawan jadi kawan. Jadi salib Kristus itu membawa damai saudara. Saudara, ini ada hal yang luar biasa di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, saya renung-renungkan saudara. Berbahagia sudah kita tahu sudah, berbahagia, diberkati, limpah saudara. Tapi perkataan membawa damai, membawa itu saudara dalam terjemahan KBLI saudara, itu mengangkat sebuah benda kemudian berdiri dan memindahkan ke satu tempat dari titik A ke titik B. Berarti harus ada yang dibawa. Kemudian berdiri dan dipindahkan ke titik, dari titik A ke titik B. Kalau namanya membawa minuman, berarti minuman, orang yang membawa minuman itu dia harus punya minuman dulu. Coba bawa minuman ini ya, kasih ke Bapak Gembala. Harus minuman ini ketika berpindah saya harus pegang dulu. Saya harus punya dulu. Saya ambil, saya angkat, ada pada saya jalan, saya kasih Bapak Gembala, baru ini pindah. Itu namanya saya membawa minuman kepada Bapak Gembala. Kalau firman Tuhan mengajarkan kita berbahagialah orang yang membawa damai. Sudahkah ada damai dalam kehidupan kita? Karena kita lihat dulu hasilnya.
Kalau orang yang bisa membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Saudara. Namanya anak itu punya privilege, punya hak khusus, saudara. Masa saya mau marahi Gwen, anak saya buka lemari saya, buka kulkas saya. Barusan saya buat susu kedelai, saudara ya. Saya barusan beli panas-panas naik sepeda motor, beli susu kedelai, saudara. Beli coklatnya, saya udek sendiri, saya aduk sendiri, saudara, saya taruh di situ, saya mau makan. Gwen, anak saya datang minum dihabiskan, saudara. Masa saya mau marah? Loh Gwen, papa wis lapar mau minum iki, mau minum Gwen. Saudara, tapi namanya anak, saudara. Ketika kita bisa membawa damai, saudara. Siapa yang mau larang kita ketika kita mau jalan-jalan? Tuhan, aku butuh berkat di surga. Oh ya, ambil. Anak Allah dapat privilege, dapat warisan, saudara. Tapi dia harus membawa damai. Berbahagia itu artinya supremely blessed. Berkat tertinggi, saudara. Luar biasa, saudara. Ketika saya belajar ini, berbahagia itu artinya supremely blessed. Orang yang bisa bawa damai, dia dapat berkat yang tertinggi. Berkatnya Allah maha, bukan sekedar bahagia, tapi maha bahagia. Boleh ada ayat tidak? 1 Timotius 1 ayat 11. Bagiannya Allah itu bukan sekedar bahagia, tapi maha bahagia. 1 Timotius 1 ayat yang ke-11. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia. Berbahagia itu tadi, saudara, orang kalau bisa membawa damai, hidupnya akan dapat berkat tertinggi dan kehidupan keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya bukan hanya sekedar bahagia, tapi maha bahagia, saudara. Nah, kita mau lebih dalam lagi, saudara. Maksudnya orang yang bawa damai itu gimana? Bisa enggak kita ini bawa damai, tapi rumah tangga kita setiap hari cekcok terus, saudara? Bisa enggak kita sebagai anak-anak Tuhan bawa damai, tetapi hubungan kita dengan orang tua sering bantah terus, saudara? Tidak ada damai dengan orang tua kita. Bisa enggak kita sebagai istri, kita bawa damai melayani di luar sana, tetapi kita tidak pernah dengar, pernah taat, pernah tunduk dengan suami kita? Bisa enggak kita sebagai suami membawa damai buat engkau di gereja, buat tajik-tajik di gereja yang lain, sementara sama istrinya, saudara, omongannya kasar, omongannya enggak karuan, saudara, nyakiti istrinya, tidak membawa damai. Saudara, orang yang membawa damai itu adalah orang yang telah diperdamaikan Allah dengan salib, saudara. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau dapat supremely blessed, kalau kita mau dapat maha bahagia, kalau kita mau dapat privilege jadi anak Allah, kita bawa damai. Damai mulai dulu dari keluarga kita, saudara. Gimana caranya ya? Istri itu membawa damai kepada suami. Suaminya lagi suntuk, stres, pulang kerja capek. Gimana caranya seorang istri ini bisa membawa damai? Mungkin dimasain kangkung, mungkin dimasain ikan, saudara. Mungkin dipijeti, saudara. Pakai minyak pijat itu, saudara. Segala macam. Atau mungkin bagaimana caranya suami membawa damai kepada istri? Waduh lek, istriku itu cucumeo ndak tahu nang omah ge apa aku membawa damai, kudu tak tempeling ya mbek aku lek. Ngapain aku bawa damai? Aku ngomong 1, dia ngomong 1000. Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Orang kalau mau dia dapat berkat supremely blessed, dia harus duluan ada damai dulu, saudara. Kita mau melayani di tempat ini, tetapi di rumah kita tidak damai. Apa yang mau kita bawa, saudara? Apa yang mau kita bagi? Kita berkoar-koar, saya berkoar-koar di tempat ini, saudara, tapi rumah tangga saya tidak karu-karuan, saudara. Apa yang mau saya bagi, saudara? Orang yang mau membawa damai, dia harus damai dulu dengan keluarganya, dia harus damai dulu dengan hidupnya, dia harus damai dulu dengan Tuhan, saudara. Mau melayani tapi hidupnya masih ada dosa, belum berdamai dengan dosanya, belum berdamai dengan kekudusannya, saudara. Apa yang mau dibawa, saudara? Berkat apa yang mau diberi, saudara?
Kalau kita ini bisa berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan keluarga, dengan anggota keluarga, dengan Yerusalem kita sendiri, saudara. Dan Yesus ditegakkan, saudara. Tokomu pasti ramai. Berkatmu pasti banyak. Ordermu pasti banyak. Jelek ada ayat ini enggak? Saudara, kita buka dalam Yohanes 12 ayat 32. Saya ngomong harus ada dasar ayatnya, saudara. Yohanes 12 ayat 32. Kalau Yesus ada di dalam hidup saudara, ada dalam perkataan saudara, saudara, tokomu pasti ramai, akan narik banyak customer, saudara. Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, kalau gereja ini meninggikan Yesus, meninggikan nama Yesus, tidak perlu cari jiwa. Itu Tuhan sendiri akan, jiwa ini yang akan datangkan, ini yang Tuhan, saudara. Hanya Tuhan sendiri yang bisa mendatangkan. Pekerjaanmu mau ramai, keuanganmu mau bisa menarik berkat banyak. Sudahkah Yesus ditinggikan dalam hidup kita? Sudahkah ada damai dalam hidup kita? Suami, istri, anak, orang tua, jemaat dengan gembala. Saudara, harus mulai ada damai dulu, saudara. Dan ketika saya siapkan ayat ini, saudara, saya disuruh praktek sama Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44. Matius 5 ayat 43 sampai 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Tidak titik, saudara. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya berhenti di situ. Kelihatan biasa, saya ulang lagi. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya berhenti, saya berdoa. Maksudnya apa? Coba kamu ingat orang-orang yang pernah nyakiti kamu. Namanya kamu ingat, kamu doakan, kamu sebut namanya dalam doa sekarang, kamu doakan supaya dia diberkati. Pernah saudara praktek ini? Saudara diingatkan orang-orang yang pernah nyakiti saudara, nelikung saudara, sudah saudara tolong, tapi di belakang nusuk saudara. Ada orang saudara, saya sudah kerja buat dia saudara, kerja buat dia, sudah sepakat segala macam, tapi tidak dibayar saudara. Saya ingat namanya, saya sebut, saya doakan Tuhan berkati orang ini. Ada orang sudah janji dengan saya A, saudara, besarnya A, tiba-tiba diganti dengan B, sehingga menyusahkan saya. Mau tidak mau saya sudah di kotak, di pojok. Saya ingat namanya, saya sebut, saya doakan. Saudara, ketika kita bisa praktek ini, saudara, lihat saudara apa hasilnya. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari. Saudara, siapa yang bisa menerbitkan matahari? Ketika kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, bukan hanya sekedar ngampuni, cuma lip service. Setiap hari kita doakan, kita sebut namanya. Sampai ketika kita sebut namanya, tidak ada hati sakit dalam hati kita. Tidak terngiang kejahatannya, tapi malah kasihan sama orang itu. Lihat saudara, kita bisa punya sebuah power menerbitkan matahari. Lihat saudara, ketika kita bisa melakukan itu, yang menerbitkan matahari buat orang jahat dan orang baik, dan bukan hanya menerbitkan matahari, dan menurunkan hujan. Saudara, kadang kalau orang jengkel, sudah, kalau kita tidak suka sama orang, blok saja. Sudah, orang ini aku tidak suka lihat mukanya. Loh, tapi teman segereja, tapi teman sekantor, loh, tapi teman sekolah, wes gak ngurus, blok saja. Saudara, kadang tidak suka lihat muka orangnya, tapi justru firman Tuhan mengajarkan kasihi musuhmu, berdoa buat orang yang nyakiti kamu. Kalau kita belum bisa seperti ini, saudara, gimana caranya kita berdoa, Tuhan tolong aku mau bisa seperti Bapak Gembala, kalau ngomong ada kuasa. Saudara, gimana kita bisa punya sebuah kekuatan menerbitkan matahari? Menerbitkan matahari itu bukan hanya sekedar biasa-biasa loh saudara. Matahari itu kalau saudara pelajari, panasnya itu berapa juta derajat. Siapa yang bisa?
Cina saja sekarang punya matahari 5, saudara. Dia itu kesusahan untuk maintain panas matahari yang dia buat, saudara. Tapi ketika orang bisa mendoakan musuhnya, bisa mengasihi musuhnya, dia bisa punya kekuatan menerbitkan matahari dan menurunkan hujan. Saudara, tidak gampang, tapi ini dikasihkan contoh sama Tuhan Yesus. Orang yang nusuk dia, ngeludahi dia, hantam dia, bukan dibalas, syukur kamu ya kan, walat kamu sama saya, sekarang hidupmu susah. Saudara, kita tidak boleh seperti itu. Tuhan Yesus tidak pernah seperti itu sama orang-orang yang nusuk dia. Tuhan Yesus ngapain, saudara? Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sehingga Yesus ketika dia mati, saudara, tidak perlu dia berdoa sampai 40 hari 40 malam puasa untuk dia supaya bangkit, saudara. Tidak perlu, Bapaknya sendiri. Karena perbuatan doanya dia mengasihi musuhnya, mendoakan musuhnya. Lihat, menerbitkan matahari, menerbitkan Yesus yang tadinya dia mati, yang tadinya nyawanya sudah tidak ada dalam tubuhnya, mustahil dia hidup. Tidak perlu panggil pengkhotbah, tidak perlu panggil Billy Graham, tidak perlu panggil pendeta siapapun untuk membangkitkan dia. Karena dia mendoakan musuhnya, dia terbit sendiri. Hidup saudara mau terbit, pekerjaan saudara, keuangan saudara mau terbit seperti matahari, terang benderang. Kasihi musuhmu, berdoa buat mereka yang menganiaya kamu. Jangan engkau jauhi, jangan engkau blok, jangan engkau cuekkan. Justru itu sumber berkatmu. Seringkali Bapak Gembala, saya dapat berkat dari orang ini. Karena orang ini habis beginikan saya, dan saya pernah beberapa kali lihat, saudara. Bapak Gembala datang ke mau ke kematian salah satu anggota keluarganya, ngusir. Kan tidak enak, sudah mau buat baik, mau mengunjungi, diusir. Setelah selesai ketemu orang, saudara, dipertemukan dengan orang yang posisi tinggi. Semua seperti itu. Saya lihat jalan hidupnya, saudara. Kalau kita bisa mengasihi musuh kita, berdoa buat yang menganiaya kita, akan terbit dengan sendirinya matahari berkat kita, saudara. Itu yang pertama. Salib itu punya kekuatan, bisa membawa damai, bisa membuat lawan jadi kawan. Yang kedua, saudara, salib itu bisa mempersatukan keluarga. Kalau Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan itu juga memikirkan seisi keluarga kita. Mungkin ada om tante kita, mak kita, atau engku kita, atau siapa yang belum percaya sama Tuhan. Ketika satu orang percaya, saudara, firman Tuhannya Kisah 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ketika kita bisa percaya Tuhan, saudara, seisi rumah tangga kita, sekeluarga kita, saudara, itu Tuhan juga memikirkan, saudara. Hari-hari ini, saudara, mama sama papa saya seringkali ngomong, dulu waktu adikmu belum pulang, setiap malam mama sama papa itu berdoa sambil mencucurkan air mata. Sekarang senang lihat kamu berdua sudah akur. Terus siapa yang orang tua tidak suka keluarganya rukun? Orang tua aja suka, apalagi Tuhan di atas, saudara. Dikatakan, saudara, ketika ada kerukunan, di situ Tuhan memerintahkan berkat, di situ datang, saudara. Ketika satu orang percaya, saudara, Tuhan itu juga pikirkan keselamatan anggota keluarganya yang lain. Keselamatan bukan hanya sekedar dia masuk surga, saudara. Saya pelajari, saudara, kita belajar dulu mengenai kata-kata percaya ini, saudara, di dalam Kisah 16 ayat 31, saudara. Percaya artinya adalah pisteo, yang artinya beriman teguh, yakin 100%. Kalau kita bisa yakin, percaya 100%, saudara, kita dan seisi rumah tangga kita, seisi rumah kita, seisi saudara keluarga kita, itu akan selamat. Yakin 100% itu artinya Yakobus 1 ayat 6-7,
Hendaklah ia meminta dengan iman dan sama sekali tidak bimbang. Namanya bimbang itu, waduh nanti pulang ini ya apa ya, aku mau makan apa, makan A atau makan B, waduh besok ini aku mau bayar cicilan nih, aku uang ini masuk atau enggak ya, waduh doaku dijawab atau enggak ya. Saudara yakin 100% itu yakin seperti habis ini saya bisa minum apa enggak ya? Oh saya yakin bisa minum karena sudah ada minumnya. Yakin 100% itu adalah benar-benar yakin untuk hal-hal yang belum saudara lihat, tapi saudara yakinnya sama seperti saudara yakin dengan hal yang saudara lihat. Tidak boleh bimbang itu adalah hal yang demikian. Kalau kita bisa percayanya seperti itu, saudara, dikatakan engkau akan selamat. Selamat itu artinya so-so, artinya bebas, aman, sembuh, terlindung dari bahaya dan kerusakan. Jadi kalau ada satu orang percaya penuh dengan Tuhan Yesus, tidak ragu, tidak bimbang, seluruh isi keluarganya dia akan bebas, aman, sembuh. Sembuh namanya tidak ada sakit penyakit, terlindung dari bahaya dan kerusakan, saudara. Kalau orang itu bisa percaya, saudara. Jadi tidak perlu khawatir, saudara, kalau saudara waduh nanti gimana ya, opaku, omaku, iparku, adikku, kakakku, saudara. Satu orang percaya, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Satu orang bertobat, seisi rumahnya, keluarganya pasti akan diselamatkan. Tuhan juga pikir nasib mereka. Karena satu orang selamat ini, saudara lihat, Abraham diselamatkan. Harusnya Tuhan Yesus kan tidak mikir, oh ponakane iki murakbal. Harusnya kan omnya dulu yang milih. Tapi dia milih duluan, sekarang dia ada di Niniwe. Sekarang dia ada di Sodom dan Gomora. Wis biarno, tapi enggak loh, saudara. Sodom dan Gomora mau dihancurkan, saudara. Dia masih mikir, ada Abraham. Ada satu orang sahabatnya Tuhan yang percaya. Gara-gara dia ini ponakannya Abraham, jadi dipikirkan sama Tuhan. Oh iya, dia itu sih ponakannya Abraham, orang kesayanganmu. Aku tak tunggu dulu, aku tak ngomong dulu. Tuhan loh seperti ini, saudara. Kalau kita bisa percaya sama Tuhan, seisi keluarga kita, saudara, itu Tuhan pasti akan selamatkan. Ini cerita mengenai apa, saudara? Ini cerita mengenai ketika Paulus dan Silas, saudara, ketika mereka mengabarkan Injil. Saudara, ada seorang perempuan Lydia, saudara, dia bertobat. Terus habis begitu Paulus dan Silas melayani, ada perempuan lain yang Yesus, seperti Bapak Gembala saksi, kalau dia berenang ada, oh Yesus datang, ini juga ada sama, saudara. Paulus dan Silas di mana? Oh Yesus, Yesus. Paulus sudah gregetan, saudara. Sekali dibiarkan, dua kali dibiarkan. Saudara nanti baca, saudara, di dalam Kisah 16 23 sampai 24, saudara ya. Satu saat, saudara, oh ini Yesus datang, sama Paulus ditengtung dalam nama Yesus. Orang itu menggelepar, saudara. Ternyata perempuan itu dia dirasuki sama roh penenung, saudara, yang punya majikan, saudara. Untuk supaya majikannya dapat uang. Majikannya tidak terima, tiba-tiba Paulus dan Silas difitnah, dilaporkan sama orang-orang Romawi, mereka menyebarkan agama segala macam, mereka buat oner. Singkat cerita, Paulus dan Silas ditahan karena mereka berbuat kebenaran, menyampaikan firman Tuhan. Dan ketika ditahan, saudara, lihat apa yang terjadi, saudara. Paulus disiksa, Paulus didera, dicambuk 40 kurang 1 kali cambukan. Setelah dicambuk, dia disiksa, didera, dimasukkan dalam penjara, dia dibelenggu, dia dipasung. Nah, di sini saya pelajari, saudara. Sudah Paulus difitnah, Paulus dan Silas tidak salah, saudara. Dia sedang melayani, dia sedang mengabarkan firman Tuhan. Tapi ada orang-orang yang berusaha memfitnah dia, membelenggu dia, memasung dia. Namanya membelenggu, saudara. Dibelenggu kaki dan tangannya, tidak bisa berjalan. Dipasung tangannya, tidak bisa bergerak, mau nulis tidak bisa, ya mau makan juga susah, mau mandi, mau cebok, mau sabunan susah, karena dipasung, karena dibelenggu. Tubuhnya juga disiksa, saudara.
Dicambuk 40 kurang 1 kali pukulan. Yang kita mau pelajari pada momen-momen Paulus dan Silas seperti itu, saudara. Dia melakukan sesuatu, ada mukjizat terjadi, penjara terbuka semua, kepala penjaranya takut, saudara. Lah, ini Paulus keluar, dia ngomong sama kepala penjara ini. Jawab Paulus, kalau kamu percaya Tuhan, isi keluargamu diselamatkan. Ini ceritanya, saudara. Dan kita mau bahas, pada waktu posisi Paulus dan Silas sedang mengabarkan Injil, mereka disiksa, mereka didera, saudara. Apa kaitannya dengan firman Tuhan, saudara? Matius 5 ayat 10 sampai 12. Dari pengalaman itu kita belajar sesuatu. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Apa bahagianya buat Paulus dan Silas? Dia sudah tidak ada yang bayar pelayanannya dia. Dia pelayanan dengan uangnya sendiri. Dia pelayanan menyampaikan kabar Tuhan, dia sudah bukan untung, malah dia buntung, dia keluar semua koceknya, dia keluarkan semua. Dia pindah dari satu kota ke kota yang lain. Dia difitnah gara-gara menyampaikan firman Tuhan. Bukan difitnah secara perkataan, fisiknya dicambuk, saudara. 40 kali dipermalukan. Apa bahagianya buat Paulus dan Silas? Kita mau belajar nanti, saudara. Apa kaitannya dengan ayat ini? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Perhatikan, empunya kerajaan surga. Kita berhenti dulu di sini. Saudara, setiap kita punya rumah. Di rumah kita pasti punya segala macam peralatan. Siapa yang empunya rangka 4 nomor 9? Saya tahu di lantai 1 itu ada alat apa, ada fasilitas apa. Siapa? Rumah Tanjung Torawitan yang empunya siapa? Rumah Tuhan, tapi yang menggembalakan siapa? Bapak Gembala. Pasti dia tahu sudut-sudut mana dari rumah ini, peralatan apa di rumah ini dia tahu. Tapi dikatakan orang yang dianiaya itu mereka yang empunya kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga ada apa? Ada segala macam kuasa, ada segala macam mukjizat, ada segala macam kekuatan, ada segala macam kesembuhan, ada segala macam pertolongan. Namanya empunya, dia tahu di sudut titik manapun rumahnya. Oh, ketika mungkin saudara hujan, Agus ambil payung di sini. Kalau saya tidak tahu ditaruh mana payungnya, lagi hujan. Pasti empunya Andre juga tahu. Agus ambil payung di sini, mau berikan saudara ikan. Tempatnya di mana? Mungkin di freezer. Freezernya di mana? Freezer yang mana? Yang mau diambil kan tidak tahu. Yang tahu siapa? Yang empunya. Ambil di sini, buka, ambil kresek di situ. Semua segala peralatan, semua yang tahu tuh yang punya. Kalau kita bisa dianiaya, saudara, karena firman, karena kebenaran dan kita tidak marah, dikatakan kita empunya kerajaan surga. Ketika Paulus dan Silas dianiaya, mereka tidak marah. Mereka bagian orang yang punya surga. Kita teruskan lagi. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita disejajarkan dengan nabi-nabi. Lihat ketika Paulus dan Silas dianiaya, yang mereka lakukan apa? Mereka tidak nangis sama Tuhan, kok gini ya nasibku Tuhan, duitku wis habis, namaku wis malu, dipermalukan, dicambuk di depan orang, mungkin juga ditelanjangi, saudara ya. Cuman mungkin tinggal celana dalam ditelanjangi, malu kan, dilihat banyak orang, aku kurang apa Tuhan. Tapi lihat, mereka berdoa dan mereka mengucap syukur. Lagi-lagi berdoa. Saya yakin doanya Paulus juga mungkin seperti Yesus, Tuhan ampuni mereka. Sehingga dengan seketika, saudara, ayat Matius 5 ayat 10 itu jalan. Ketika doa mereka ini, ketika kondisinya Paulus sedang dan Silas sedang diborgol, sedang dipasung, sedang dianiaya karena kebenaran, dan mereka berdoa. Doa mereka ini sebuah sinyal.
Oh, ini yang punya surga sedang ngomong. Mungkin saudara, kalau Bapak Engki ngomong sama Agus, Gus, ambil kunci Camry, bawa sini. Dia tidak mungkin jalan. Kamu siapa? Bukan kamu yang punya. Tapi kalau dia dengar suara Bapak Herman yang punya, Agus, ambil kunci. Andre, bawa mobil ke sini. Langsung jalan. Karena yang punya sedang bicara. Kalau kita, doa kita, kata-kata kita mau didengar, seperti kita yang punya surga. Saudara, kalau dianiaya karena kebenaran, saudara, kalau ada orang mitnah, saudara tidak usah balas. Ucap syukur, berdoa, seperti Paulus dan Silas. Ketika ada orang-orang yang seolah-olah membelenggu saudara, menghalangi jalanmu, memasung saudara, sehingga tanganmu tidak bisa bergerak ke kanan ke kiri. Ketika kondisi hidupmu seolah terbelenggu, Tuhan, aku kok tidak bisa jalan maju, tidak bisa ke kanan, tidak bisa ke kiri, tidak bisa. Ini kenapa Tuhan? Tapi saudara ngucap syukur, terima kasih sama Tuhan. Itu seruan saudara seperti saudara yang punya surga. Saat itu juga ketika Paulus dan Silas berdoa, tiba-tiba lihat saudara, tidak pakai lama. Saudara, siapa yang bisa ngontrol gempa bumi? Siapa yang bisa ngontrol terbitnya matahari? Tidak bisa. Yang bisa ngontrol cuma satu orang. Orang yang mengasihi musuhnya, berdoa buat musuhnya, dan dia mengucap syukur karena aniaya itu. Ketika orang itu berdoa, oh yang empunya surga lagi ngomong, lagi susah dia. Saudara, ketika saudara Agus di luar hujan, Bapak Gembala cuma berdiri di luar, tidak perlu tunggu berteriak, oh yang punya lagi mau jalan ke sana, dia pasti lari ambil payung. Karena yang punya mau jalan ke sana, saya harus siap payung. Tapi kalau bukan yang punya, biarpun kamu hujan di luar, apa kamu? Bukan kamu yang gaji saya kok. Kalau saudara yang punya surga, saudara lagi susah, kekurangan uang, saudara nyanyi saja. Surga lihat, oh ini sinyal. Yang punya surga lagi butuh payung, lagi butuh kunci mobil, lagi butuh aliran dana. Saudara, tiga langsung jalan. Paulus dan Silas, manusia biasa, ketika mereka sedang dipasung, ketika mereka sedang dianiaya, mereka bernyanyi, oh ini yang punya surga, gempa langsung terjadi, saudara. Otomatis, karena suaranya yang punya surga sedang berdoa. Ini yang kita belajar, saudara. Sukacita dalam hati Paulus tidak ditentukan oleh keadaan di luar. Dia di penjara bisa sukacita. Kadang ada orang, wah aku kalau sukacita lek gereja ini ku rame, nek sepi ku gak seru, orang-orang ikut tok ae. Wah gereja kok ndak ngundang sana, ndak ngundang sini. Sukacita ditentukan oleh makanan, sukacita ditentukan oleh gadget, sukacita ditentukan oleh motor, mobil. Saudara, sukacita Paulus tidak ditentukan oleh itu semua. Dia ada di dalam penjara, dia lagi tersiksa, punggungnya lagi sakit, saudara, tidak ada yang mijetin dia. Tapi dia bisa bersukacita. Karena sukacita Paulus tidak ditentukan oleh karena bagian luar, tapi sukacitanya sudah ada di dalam. Ketika kita bisa dianiaya, saudara, ada sebuah roh kemuliaan. Kita buka dalam 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, roh Allah ada pada saudara dan kita. Berapa besar kekuatannya roh Allah? Roh yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus, roh yang sama yang membelah laut, roh yang sama yang menurunkan mana. Bayangkan ketika itu ada dalam diri saudara dan saya. Masihkah saudara susah? Ketika saudara sedikit saja kasih sinyal, oh ini empunya surga lagi berbicara. Lihat kan saudara, seringkali kan, siapa yang bisa menggerakkan beras semua ada di depan situ, kalau bukan yang empunya. Agus nanti siapkan beras, ikan. Kalau saya, loh kamu sopolek, bukan yang empunya.
Bayangkan kalau kita yang empunya surga. Firman Tuhan sudah jelas. Kalau kita mau jadi pemilik surga, kita harus berbahagia ketika kita dianiaya. Bagian yang terakhir, saudara ya. Salib punya dua kekuatan. Bisa jadikan lawan, jadi teman, bisa mempersatukan seisi keluarga. Kita sudah belajar dua hal itu bagian yang terakhir. Janganlah kita jadi seteru salib. Ini slide saya yang terakhir. Kita baca dalam Filipi 3, 18 sampai 19. Filipi 3, ayat 18 sampai 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula, sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah ciri-ciri orang seteru salib Kristus. Lihat saudara. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Lihat ciri-ciri orang yang seterunya salib. Tuhan mereka adalah perut mereka. Jadi orang yang hanya menuhankan perut, yang berpikir untuk isi perutnya, semua diukur hanya untuk kenikmatan jasmaninya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Itulah ciri-ciri seteru salib, saudara. Orang yang menuhankan perutnya. Ketika perutnya dituhankan, saudara, perutnya akan terburai, akan hancur. Karena Tuhannya perut, salah. Tuhanmu itu Tuhan Yesus, bukan perutmu, bukan pekerjaanmu, bukan suamimu, bukan istrimu, bukan pekerjaanmu, bukan pelayananmu. Tuhanmu adalah Tuhan Yesus. Saudara, Yudas itu orang baik, saudara. Sebelum dia kenal uang. Sebelum dia jadi bendahara, saudara. Yang menuhankan perut itu Yudas. Yudas matinya dia digantung, perutnya terburai, saudara. Orang yang menuhankan perut itu adalah orang yang hanya berpikir untuk perutnya sendiri. Kisah 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Salah satu contoh orang menuhankan perut itu Yudas. Dia berbuat salah dengan uang, menuhankan perutnya, uang, harta. Orang yang hanya hidupnya berpikir mengenai harta, sien, uang, cuan, sien, uang, cuan, itu orang yang menuhankan perut. Orang yang menuhankan perut, firman Tuhan mengatakan isi perutnya akan tertumpah. Harta. Di dunia ada harta, ada wanita, ada tahta. Wanita. Saudara ingat kisah di Bilangan 25, saudara. Ketika Tuhan itu sedang marah sama Israel karena bersekutu dengan Baal Peor, saudara. Orang Israel, saudara, dia kawin dengan orang-orang dari sisi Baal. Kawin mengawinkan semua. Tiba-tiba ada Pinehas, saudara. Lagi berkumpul orang-orang Israel, datang orang Israel bawa perempuan Baal Peor, saudara. Langsung saudara ditusuk sama Pinehas perutnya. Bilangan 25 ayat 6 sampai 8. Pinehas menusuk dengan tombak perut orang yang berzina sehingga tulah berhenti. Pada waktu itu orang Israel lagi kena tulah, saudara. Karena ada orang yang menuhankan perutnya dengan berzina, saudara. Berzina hari-hari ini bukan hanya sekedar selingkuh saja, saudara. Berzina hari ini mungkin kita masih ada dengan istri kita, dengan suami kita, tetapi mata kita selalu tertuju dengan handphone yang isinya perempuan-perempuan. Mata kita selalu tertuju dengan handphone yang masuk YouTube gambar-gambar atau saudara, hari-hari ini bahaya loh, saudara. 2 hari yang lalu istri saya ngajak makan, saudara. Saya sudah tidak sejahtera. Jangan makan di sini, kok enak kok. Makan di sini aja. Ya sudah.
Dia kepingin makan bakwan babi. Ya, makan bakwan babi kamu belajar sama isiannya, belajar masak sendiri, baru makan kamu buat makan sama-sama. Wis aku kepingin di sini kok, ya sudah makan bakwan babi. Sini Nov, enggak aku kepingin sini, ya sudah. Namanya suami, sudah. Sayang istri ya ikut. Ternyata di situ, saudara. Di situ makan, di situ enak. Makan di situ, kamu katanya minta tempat dingin, di situ enggak ada AC. Ada, aku masuk di dalam. Kamu kok tahu? Ya aku pernah liwat. Ternyata, saudara. Ketika saya makan di situ benar, saudara, ada bakwan babi, ada nasi babi, ada nasi campur, babat segala macam. Dan kalau mau makan di dalam boleh, tapi di dalam itu boleh ngerokok, boleh minum alkohol, boleh segala macam. Dan istri saya baru tahu di situ, saudara. Dan di situ ternyata ada PIC-nya, ada perempuannya, pakai celana mini. Saya sudah usah duduk di sini, yes kok duduk di luar saja. Saya lebih milih panas-panas duduk di luar, saudara, daripada duduk di dalam dengan perempuan pakai celana mini, pegang rokok, saudara. Tapi ketika saya duduk di luar, lagi dengan istri saya dihampiri dengan 2 orang SPG, saudara. Diganggu, saudara. Ada istri di depan. Nyanyi sambil joget, saudara. Goyang-goyangkan pantatnya di sebelah saya, saudara. Pindah itu. Makan dulu, habiskan. Saya kebelet mau buang air kecil. Saya masuk. Orang yang tadinya perempuan ini di luar, ketika saya masuk, ikut semua masuk, saudara. Ada istri loh, saudara, di situ. Loh, kok gak mau tututin, no? Tututono, no. Gepun, no. Saya bilang gitu bicara sama istri saya. Kok kamu tahu kok, tadi waktu kamu masuk, satu orang sih tadi joget-joget itu kok, gandolono ini nyanyi di sebelah saya, saudara, suruh gandoli pinggangnya, saudara. Gandolono pinggangku, gandolono. Melbu kabeh. Masuk kabeh nututi kamu kok. Wis biarno to, no. Nah terus di dalam kamu ngapain? Ya aku kencing habis itu keluar. Ya memang perempuan sudah nunggu di depan, no. Wis aku coba kayak jalan keluar, langsung keluar. Gila ya hari ini ya mangga, no. Sayang ono suamimu, saya bilang gitu, saudara. Saudara, hari ini di luar seperti itu. Siang loh, saudara, bukan malam loh, saudara. Siang loh ini. Jam 2, jam 3 loh, saudara. Perempuan ngerokok, saudara. Goyang-goyang, ada istri, di depan saya ada istri saya. Tidak peduli dengan Novi. Goyang-goyang terus, saudara. Kaku, ambil kuku, saudara. Gandolono terus. Sampai risih saya, saudara. Saudara lihat, hari-hari ini orang yang menuhankan perutnya, matanya, persinahan itu bukan hanya sekedar selingkuh saja. Lihat hari-hari ini ada perempuan yang dibunuh di dalam koper, saudara. Hasil dari perzinahan, saudara. Orang umur tua dengan yang muda berzina di hotel, yang tua minta tanggung jawab, tidak terima yang muda, dibunuh, dipotong-potong, dimasukin koper. So, di luar sana ada banyak hal yang tidak karu-karuan, saudara. Kalau kita ketularan di luar sana, menuhankan perut, tanpa sadar kita lihat Tuhan kita itu handphone kita. Saudara, lihat saudara, tiba-tiba ada Pinehas yang datang menusuk, saudara. Saya kasih tahu satu kebenaran firman Tuhan, saudara. Karena Yudas menuhankan perutnya, tidak pernah ada perintah baru, tidak pernah ada berkat baru muncul keluar daripada Tuhan Yesus. Tapi setelah Yudas pergi, saudara, kita baca, saudara, bagian terakhir Yohanes 13 ayat 31 sampai 35, saudara ya. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Sedikit lagi, saudara ya. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Lihat, saudara, perintah baru judulnya. 31, lihat. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Langsung ayat 34 dulu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pertanyaannya, kenapa perintah baru ini disampaikan setelah Yudasnya pergi?
Kalau saudara mau dalam hidup saudara ada berkat yang baru. Hidupku kok ngene-ngene lagi, gak berubah-berubah. Istriku gak berubah. Duitku gak berubah, pekerjaanku gak berubah. Jangan-jangan ada roh Yudas dalam hidup saudara. Roh Yudas ini harus pergi dulu. Maka akan ada perintah yang baru. Dan ketika perintah yang baru itu muncul, ada berkat yang baru. Saudara, seperti tadi di awal saya katakan saudara ya. Pada waktu Tuhan Yesus 40 hari dia menampakkan diri. Apa yang disampaikan sama dia? Kisah 1 ayat 3b. Kisah 1 ayat 3b. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di hari akhirnya dia menampakkan diri. Berita yang disampaikan cuma tentang salib dan kerajaan Allah. Di awal dia mulai pelayanan, Matius 4 ayat 17. Dia khotbah tentang apa? Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah salib. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Dimulai dengan kerajaan, diakhiri dengan kerajaan. Itu sebuah kode keras buat kita dari Tuhan. Bahwa kita ini yang empunya kerajaan. Kamu jangan sesat. Bagaimana ditulis kita ini yang empunya kerajaan. Saudara, di dalam Lukas 12 ayat 32. Ayat terakhir, Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kita sudah tahu kalau kita yang punya surga. Harusnya ini yang membuat kita tidak khawatir, tidak bingung. Di surga tidak pernah terjadi kekurangan. Di surga tidak pernah terjadi resesi. Di surga tidak pernah terjadi pailit. Apalagi kita yang empunya surga. Awalnya beritanya mengenai salib dan kerajaan. Akhirnya beritanya juga mengenai salib dan kerajaan. Saya berdoa saudara, firman Tuhan malam hari ini bisa memberi ada kuasa Allah dalam hidup saudara dan saya. Sehingga saya dan saudara menjadi yang empunya surga. Kapanpun yang punya ini berteriak, pasti surga itu akan menjawab. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan supaya bisa menjadi berkat, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Baik,